Ini iPhone 8 Plus, seri iPhone keluaran tahun 2017 yang sampai sekarang masih banyak yang ngincer. Dan setelah pakai iPhone ini selama semingguan, ternyata surprisingly iPhone ini emang masih oke banget buat dipakai di tahun 2021. Bahkan ada beberapa hal yang menurutku nagih dari iPhone seri ini. Apa itu? Pantengin video ini sampai akhir buat tahu jawabannya. Oke, aku bahas iPhone ini mulai dari aspek yang pasti kalian banyak penasaran, yaitu kameranya. Yaelah bang, ini handphone kan udah 4 tahun umurnya. Pasti hasil kameranya burik gak sih? Wait, coba lihat dulu beberapa foto yang aku ambil pakai iPhone 8 Plus ini. Surprisingly, foto yang dihasilkan dari kamera iPhone 8 Plus ini masih sangat fine untuk tahun 2021. Kalau dibandingin sama katakanlah handphone Android 4 jutaan, iPhone 8 Plus ini masih bisa bersaing terutama buat foto daylight-nya. Di kondisi cahaya terang, hasil foto masih tajam. Color tone-nya juga masih oke. Paling di dynamic range-nya aja yang mungkin bisa dikalahin sama handphone Android di harga segini. HDR-nya kadang kurang konsisten. Kadang kelihatan bagus, kadang kelihatan overexposure. Tapi overall masih oke banget lah buat diupload di sosial media. Gimana bang kalau buat foto low light-nya? Untuk foto low light ini masih oke sih, tapi bukan yang paling baik di kelas harga segini ya. Soalnya iPhone 8 Plus series ini emang masih belum punya fitur low light. Dan ukuran sensornya juga masih sedikit lebih kecil dibanding iPhone keluaran tahun 2018 ke atas, semacam iPhone XR dan XS series. Untuk hasil videonya sendiri, dari hasil pengetesanku sih, ini gak burik sama sekali ya. Footage-nya masih super stabil, autofocus-nya lancar, dan perekamannya juga udah bisa sampai 4K 60 fps. Walaupun sedikit agak gak stabil kalau di 60 fps. Sebenarnya beberapa handphone Android di rentang harga segini udah bisa ya ngasih performa kamera yang setara sama iPhone 8 Plus ini. Xiaomi Mi 11 Lite misalnya. Cuman kalau kebutuhan utama kalian adalah buat upload sosmed semacam story di Instagram, WhatsApp, dan lain-lain, iPhone ini tetap gak terkalahkan oleh handphone Android sekelas. Hasil story langsung dari aplikasi Instagram tuh masih bagus banget. Tajam dan kinclong gitu. Enak aja gitu kalau story pakai iPhone. Warnanya tuh gak shifting, stabilisasinya juga masih jalan. Terus easy to use gitu. Cocok lah buat kalian yang mau jadi selebgram. Oke, lanjut ke performanya. iPhone 8 Plus ini masih pakai chipset A11 dengan RAM sebesar 3GB. Ngapain sih lu bang nyebut RAM di iPhone? Nggak guna tau. Eits. Ya, tapi emang bener sih, RAM di iPhone ini emang nggak bisa diadu sama RAM di Android ya. Soalnya emang cara OS mereka ngatur RAM itu emang udah beda banget. Kalau di iOS tuh RAM 3GB masih sangat oke. Beda sama Android yang paling nggak mesti punya RAM 4GB ke atas kalau mau performa lancar. Jujur nih waktu aku pertama mau nyobain iPhone 8 Plus ini aku agak pesimis ya. Ini handphone kan udah 4 tahun ya umurnya. Kayaknya bakal agak lemot deh. Tapi again, surprisingly ini handphone nggak ada lemot-lemot sama sekali. Performanya bisa aku bilang 11-12 sama iPhone XR. Beda tipis banget lah. Gak bakal notice ada perbedaan kalau nggak bener-bener disandingin head to head. Aku coba buat running beberapa game, lancar. Editing video dan foto juga nggak ada masalah sih. Suhu juga masih lumayan terkontrol ya. Beda sama dulu Galaxy Note 9 ku yang cepet banget panas kalau dibuat editing foto maupun video. Apalagi main game. Dari performa baterainya juga iPhone ini masih fine-fine aja ya. SOT seharian yang aku dapetin dengan penggunaan sosmed, nonton YouTube, dan sedikit game masih bisa sampai sekitar 6 jam. Dengan catatan konektivitas internetnya mayoritas via Wi-Fi. Kalau lagi agak intens sedikit SOT-nya dapat sekitar 3 jam. Dari baterai 80% ke 20%. Ya ini standar lah masih. Nggak terlalu buruk-buruk amat. Selanjutnya adalah dari segi desainnya. Nah, dilihat dari depan nih, iPhone 8 Plus ini emang kelihatan jadul ya kalau dibandingin smartphone keluaran tahun 2021.
Jidat sama dagunya tuh tebel banget. Dan masih punya home button yang juga berfungsi sebagai Touch ID. But surprisingly, again, justru ini adalah bagian yang paling aku suka dan paling bikin nagih dari iPhone 8 Plus ini. Home buttonnya itu loh, serius, ini enak banget buat dipencet. Belum pernah aku ngerasain sensasi seenak ini saat mencet sesuatu. Kalau ada istilah finger gesem mah, ini bisa lah untuk dipakai mengungkapkan betapa nikmatnya dan nagihnya mencet home button di iPhone 8 Plus ini. Haptiknya tuh enak gitu, nyaman. Dan kalau dari jidat dan dagunya yang lebar ini sih menurutku nggak ganggu-ganggu amat kok. Karena toh fokus mata kita juga auto bakal ngeliat ke bagian tengah. Dan justru masih adanya jidat ini membuat handling berasa lebih enak ya. Jadi kalau pas kita mau navigasi ke layar tuh cakupan jari kita masih pas. Nggak terlalu ke bawah atau nggak terlalu ke atas. Nggak kayak handphone zaman sekarang yang semuanya full layar semua. Ya sebenarnya aku memahami kok bagaimana kekhawatiran kalian tentang desain depannya ini. Ih, jadul banget masih ada jidat gitu bang. Aku kan mau pakai buat beberapa tahun ke depan. Ntar kelihatan outdated dong. Ya iya sih, pendapatmu emang nggak salah. Cuman kalau yang dipentingin adalah dari segi fungsionalitas, trust me, it's still fine. Dan ngomongin tentang penggunaan jangka panjang nih, jangan khawatir ya, iOS di iPhone 8 Plus ini masih bisa dapat upgrade beberapa tahun ke depan. Bang, layarnya gimana bang? Kan masih IPS tuh, mesti burik ya? Ya kalau dibandingin sama AMOLED sih, layar ini emang agak terlihat pucat ya. Tapi gak burik sama sekali kok. Bahkan untuk aku yang sebenarnya agak picky dalam memilih layar, ini handphone masih oke banget layarnya menurutku. Ketajamannya udah 401 ppi. Warnanya oke, khas iPhone. Kontras dan saturasinya juga nggak buruk-buruk amat kok. Lumayan lah. Dan yang nggak kalah penting adalah udah nggak kelihatan lagi ada visual yang pixelated kayak iPhone XR. Ini masih oke lah buat dipakai di 2021. Oke. Jadi apa iPhone 8 Plus ini masih recommended di tahun 2021? Jujur kalau aku bilang dari segi fungsionalitas sih iPhone 8 Plus ini masih sangat recommended ya. Buat ukuran handphone 4 jutaan, handphone ini masih lumayan bersaing. Buat ukuran handphone yang umurnya 4 tahun, handphone ini masih bagus banget. Tapi emang gak bisa dipungkiri sih, desain nampak depan ini agak meresahkan ya. Kelihatan agak tua gitu. Tapi menurutku ini tuh tuanya tua yang klasik gitu. Jadi tetap enak aja gitu dipandang. Kalau aja iPhone launching iPhone SE 2020 versi Plus, bisa jadi bakal cukup laris sih ini. Soalnya desain gini tuh ngangenin. Dan sebenarnya enak loh buat dipakai, kayak nagih gitu. Oke, gitu aja pendapatku tentang iPhone 8 Plus di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe buat nonton video-videoku berikutnya. Dan like video ini kalau kamu ngerasa video ini useful. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.